Shalom adik-adik sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, adik-adik semuanya, kembali lagi kita bertemu di Jumat Ceria kita. Untuk itu adik-adik, kita mau beribadah di hari ini. Kita mau persiapkan hati kita. Mari adik-adik semuanya yang di rumah, semuanya ambil sikap duduk yang manis. Kita mau sapa Tuhan kita mau bersyukur kepada Dia. Karena Yesus kita sangat baik. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur lebih lagi katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur syukur hanya bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Ayo adik-adik semua yang di rumah, ambil sikap berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada Jumat Ceria ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap setia menemani kami, menuntun langkah kami, memberikan kami kesehatan, dan memberikan kami semangat untuk melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Dan di sore hari ini Tuhan, kembali kami mengadakan PA anak-anak kami. Tuhan, kami rindu Engkau yang berotoritas di dalam PA kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, terkhususnya yang ada di tempat ini, juga bagi anak-anak kami yang ada di rumah. Supaya kami bisa dengar-dengaran dengan mereka Bapa. Terlebih kami bisa dengar-dengaran dengan Tuhan Yesus. Berkati PA kami Tuhan, kami serahkan PA kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, sekali lagi guru sapa. Shalom anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Oke adik-adik, sekarang ayo kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Kita mau katakan jalan serta Yesus. Ayo semuanya tepuk tangan adik-adik. Ya. Yesus
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita tetap puji Tuhan. Kita mau katakan bohong-bohong itu dosa. Karena Tuhan tidak suka melihat anak-anaknya berbohong. Karena Tuhan tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar janji. Karena itu juga adik-adik, kita tidak boleh berbohong. Ayo kita mau bernyanyi semua. Kita mau katakan aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tidak boleh bohong, bohong, bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak bohong, bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Nah, adik-adik semuanya silahkan duduk kembali. Oke, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk semua tangannya dilipat. Kita tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, hari ini kami mengadakan PA sekolah minggu. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami bersuka cita hari ini. Kami juga mau mendengar firman-Mu. Ajari kami Tuhan Yesus, berkati kami, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami datang dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Oke. Hai. Ada sukacita hari ini? Oke, Ibu juga sukacita hari ini bisa menyapa semua anak-anak sekolah minggu di GBKP Runggun Batuaji. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan? Siapa yang mau mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Tunjuk tangannya. Oh, semua mau ya? Yuk, kita baca dulu Alkitabnya.
Nehemia 5 ayat 6 sampai 7. Saya bacain untuk kita semua ya. Nehemia 5 ayat 6 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kau adakan terhadap mereka suatu sidang yang jemaah yang besar. Oke, ini yang menjadi bacaan kita hari ini. Tema kita hari ini adalah musyawarah. Ayo sebutin dulu, semua diikutin Ibu Pendeta. Musyawarah. Tahu nggak kalian apa arti musyawarah? Musyawarah itu adalah, musyawarah itu merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Biasanya musyawarah itu dilakukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan, untuk mencari sebuah solusi. Untuk juga supaya yang bertikai itu bisa dipersatukan. Jadi musyawarah itu sering loh dilakukan. Di mana-mana orang sering bermusyawarah. Baik di gereja ada musyawarah. Baik juga di rumah ada musyawarah. Bapak sama mamanya juga musyawarah. Gimana kita buat ini? Apa yang kita lakukan ini? Harus ada musyawarah. Ibu mau ada cerita dulu. Cerita ibu begini. Ada 2 orang abang adik. Mereka ini selalu bermain bersama. Abangnya sama adiknya ini kemana-mana mereka selalu bersama. Mereka bisa bermain bersama. Mereka juga kalau punya makanan dibagi bersama. Kalau misalnya adiknya lagi menangis, abangnya datang menghibur. Abangnya selalu sayang sama adiknya. Adiknya juga sayang sama abangnya. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain, mereka sedang bersuka cita, tiba-tiba tanpa sengaja abangnya menyenggol adiknya sampai terjatuh. Aduh, adiknya terjatuh loh. Adiknya marah. Adiknya tidak mau lagi kawan sama abangnya. Abangnya minta maaf pun adiknya tidak mau. Mereka tidak mau berdamai. Adiknya selalu marah, begitu marah adiknya. Karena dia tanpa sengaja terjatuh. Anak-anak Tuhan, ayo di sini dulu abang sama adiknya ini. Ibu mau tanya dulu di sini dulu. Kita tanya dulu. Kenapa tadi adiknya ini ketika abangnya minta maaf, adiknya kok tidak mau? Adiknya kenapa? Karena aku disenggol sama abangku. Sakit nggak? Sakit nggak disenggol? Sakit. Dia tadi disenggol abangnya katanya sakit. Sehingga dia nggak mau berdamai. Abangnya, ibu mau tanya, tadi abangnya sengaja nggak nyenggol adiknya? Nggak sengaja. Apa? Nggak sengaja. Ternyata abangnya nggak sengaja nyenggol adiknya. Kenapa adiknya marah? Adiknya kenapa tadi kalau abangnya minta maaf adiknya tidak mau? Rupanya anak Tuhan bisa seperti itu ya? Enggak. Enggak, anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Anak Tuhan itu kalau ada orang yang minta maaf, anak Tuhan harus mau membuka hatinya untuk memaafkan. Ini dinamakan musyawarah. Ketika ibu berbicara sama abang, kurang sini adiknya, biar abangnya muat, abangnya. Ketika tadi ibu berbicara sama adik sama abang ini dinamakan proses musyawarah.
Kenapa kita musyawarah tadi? Karena abang sama adik ini lagi berantem. Jadi harus musyawarah supaya mereka bisa berdamai. Gitu loh. Jadi firman Tuhan hari ini kita tadi belajar tentang Nehemia. Nehemia ini seorang orang baik. Dia orang baik. Dia dari pembuangan, dia ke Yehuda, dia membangun tembok Yerusalem. Ketika dia melakukan kebaikan, banyak orang yang tidak suka sama dia. Nehemia terus melakukan pekerjaannya. Ketika Nehemia tetap melakukan pekerjaannya, ada lagi hal yang dia lihat, lebih rusak dari tembok Yerusalem yang sudah hancur, yaitu moral orang-orang Yehuda. Di sana sini ada pertikaian. Orang kaya menindas orang miskin. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Nehemia bersedih. Aduh Tuhan Yesus, aduh Bapa. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa di sini ada penindasan? Kenapa di sini ada pertikaian? Ini harus diselesaikan. Loh, Nehemia ingin menyelesaikan. Nehemia tidak mau kalau bangsa itu hancur. Akhirnya Nehemia membuat sebuah musyawarah. Diundangnya semua orang yang kaya diundangnya. Baru ditanya orang kaya itu. Sama seperti ibu tadi tanya sama abangnya. Sama seperti tadi ibu pendeta tanya sama adiknya. Kenapa berantem tidak mau memaafkan. Nehemia juga bertanya sama orang kaya itu. Kenapa orang kaya ini menindas orang miskin. Nehemia juga bertanya sama orang miskinnya, kenapa? Apa yang kamu rasakan? Akhirnya dengan musyawarah yang mereka buat terjadi perubahan. Orang kaya tidak lagi menindas orang miskin. Mereka saling mengasihi, mereka berdamai. Nah, kalau ada musyawarah terjadi apa? Tadi ketika kita musyawarah apa yang terjadi? Kalian masih berantem atau kalian berdamai? Berdamai. Oh, Bapak? Berdamai. Iya, kalau ada musyawarah pasti ada perdamaian. Oke, jadi anak-anak Tuhan, ada nggak di sini anak-anak Tuhan? Coba tunjuk tangan dulu. Siapa anak-anak Tuhan? Oh, ibu pendeta juga anak-anak Tuhan loh. Anak-anak Tuhan harus berdamai. Tidak boleh gaduh, tidak boleh berantem. Tidak boleh saling menindas. Abang-abang tidak boleh selalu gangguin adiknya. Tidak boleh usil sama adiknya. Adik-adik tidak boleh selalu cengeng. Selalu abangnya disalahin. Semua harus ada musyawarah. Apa? Musyawarah. Kalau orang yang mau bermusyawarah pasti ada apa? Damai. Ada anak-anak Tuhan mau berdamai? Oke, terus musyawarah ya. Kalau tadi ada persoalan bilang sama mama papanya biar dimusyawarahkan. Amin. Kita mau berdoa. Abang-abang yang di depan ini jangan kerusak-kerusuk. Yuk lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini mengajari kami untuk bermusyawarah. Banyak hal yang kami hadapi. Mungkin kami bertikai dengan abang atau kakak kami. Mungkin kami bertikai dengan teman kami. Mungkin di rumah kami ada satu hal yang harus kami cari solusi. Selalu kami lakukan dengan musyawarah. Karena itu perintah Tuhan. Supaya ada damai dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, berkati Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya dengan suara yang kuat kita katakan, amin. Nah, bagaimana anak-anak sekolah minggu terberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini? Amin, terberkati Bu Guru. Jadi kita harus tetap bermusyawarah kepada adik-adik, kepada kakak kita, baik kepada orang tua kita, supaya dengan musyawarah kita melakukan yang terbaik.
Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita, berikan yang terbaik bagi kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan lagu Sejuta-Sejuta. Sejuta, persembahanku hanyalah sejuta, setia jujur taat, persembahanku hanyalah sejuta. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. PA Sekolah Minggu sudah berjalan dengan baik. Berkati firman yang sudah kami dengar, persembahan kami juga sudah kami kumpulkan. Biarlah semuanya itu harum berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga ya Bapa orang tua kami yang sudah memberi persembahan ini. Biar mereka juga semakin diberkati. Kesehatan menjadi milik mereka, pekerjaan orang tua kami juga diberkati Tuhan. Tuhan cukupkan dengan memberi rezeki yang melimpah. Kami serahkan keluarga kami, orang tua kami dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, saat ini juga Mbak mau berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu yang ada di GBKP Runggun Batu Aji. Kami rindu, kami beribadah di gereja bersama-sama Tuhan Yesus. Kami rindu, kami ber-PA di rumah-rumah teman kami seperti biasa. Kami rindu virus COVID-19 ini segera pergi agar kami bisa bersama beribadah memuji nama Tuhan. Bapa berkati setiap anak-anak-Mu, berkati dalam setiap persekolahan mereka, studi mereka, berikan kepintaran jadi anak yang baik, anak yang selalu membanggakan Tuhan, membanggakan orang tua. Kami juga berdoa buat semua yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah kami hari ini, baik guru sekolah minggu kami, baik pemusik, baik tim live streaming kami. Biarlah Bapa yang selalu memberkati pelayanan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bertemu kembali dalam PA kami minggu depan. Biarlah kami semua setia memuji Tuhan. Ini doa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajari kami berdoa. Mari semua kita ucapkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Bapa, terima kasih. Sudah selesai, kita bertemu kembali PA kita Jumat yang akan datang. Saling diingatin ya teman-temannya di sektornya ya.
Jangan ada yang ketinggalan, setiap Jumat jam 14.30 kita PA bersama. Shalom, salam kasih persaudaraan, dadah dadah, salam sehat.